dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, semua mata dunia tertuju pada Iran dan juga Israel. Bahkan selama 2 minggu ini eskalasi perang betul-betul membara. Kita disuguhkan sama-sama punya alat canggih, rudal ke Tel Aviv, rudal ke Teheran. Bahkan bukan cuma permukiman yang hancur, tapi juga korban jiwa berjatuhan. Kemarin Anda ingat pernyataan dari Presiden Donald Trump yang mengklaim bahwa keduanya sudah menyepakati gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Apakah itu klaim sepihak atau pepesan kosong semata? Karena 5 jam setelah gencatan senjata masih terjadi peluncuran rudal, baik itu ke Israel maupun ke Iran. Menteri Luar Negeri dari Iran, Abbas Araghchi, membantah gencatan senjata yang telah diutarakan oleh Presiden Amerika Serikat. Malam hari ini kami akan membahas lebih dalam bersama dengan dua pihak, baik itu pihak yang jelas standing point-nya pro Iran sama yang pro Israel. Kita juga menghadirkan mahasiswa dari Hubungan Internasional National University. Terima kasih banyak teman-teman dari UNAS Jakarta ya. BHS, terima kasih juga yang sudah mendukung Catatan Demokrasi yang mengawal bagaimana isu ini bergulir hingga saat ini. Saya langsung mengenalkan satu persatu narasumbernya malam hari ini yang akan bergabung bersama kita. Semuanya sudah lengkap, ada sekitar total 7 orang. Nanti ada juga yang gabung dari Bali, tapi kita mengundang Mbak Monique Rickers. Mungkin banyak juga yang bertanya kepada kami, kenapa Monique Rickers selalu dikasih panggung Catatan Demokrasi? Karena sejujurnya kami sulit sekali nyari penduduk Indonesia yang sikapnya jelas, berani pro Israel. Kita tunggu alasannya. Apa yang membuat Mbak Monique tidak bergeming sama sekali, sampai sekarang masih bela zionis Israel? Mbak Monique ya. Selamat malam, terima kasih. Malam, Mbak Monique. Kalau Pak Soleman Ponto memang kemarin agak miring-miring dikit Pak ya soal Israel ya. Kalau sekarang nggak tahu nih standing point. Malam Pak Ponto, pro Iran apa Israel Pak? Jelas-jelas aja Pak kita Pak. Selamat malam. Nanti dijawab ya Pak ya. Iya, nanti bisa kelihatan. Masih disimpan dulu ya Pak ya. Kemudian di sisi kanan saya boleh ke Pak Mahfud Siddiqlus, Sekjen Partai Gelora. Kalau Pak Mahfud ini aktivis pro Palestine. Wah sebenarnya ya. Kalau soal ngomongin Gaza, Timur Tengah, Pak Mahfud jagonya. Kami juga menghadirkan pakar Timur Tengah, Pak Smith Al-Hadar. Malam, Pak Smith. Saya mau dengar suaranya boleh Pak? Sekilas Pak. Pakai mic-nya Pak, kita cek ombak dulu boleh Pak? Halo, ya. Woi, halonya halo marah atau halo sejuk ini? Ditahan dulu Pak ya. Ya. Thank you banget Pak Smith Al-Hadar sudah gabung. Yang di tengah pemirsa ini yang lagi viral di mana-mana, statementnya cukup menohok. Ada yang berani mengatakan bahwa ini Trump macam-macam, ini Trump kayaknya sudah kalah nih. Tiba-tiba ikut campur antara perang Iran dan juga Israel. Ada Prof. Hikmahanto Juwana. Malam Mas Andro, Pakar sehat ya? Hukum Internasional. Terima kasih banyak Prof. Hikmahanto. Kalau lihat di media sosialnya ada yang ngatain Prof. Hikmahanto sok tahu langsung disikat sama Prof. Hikmahanto biasanya Prof ya. Thank you banget Prof. Hikmahanto. Di sebelahnya, nah ini yang sudah keliling di berbagai podcast, standing point-nya jelas, kabarnya ia juga sudah pernah berinteraksi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Sudah pernah ketemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Khomeini. Ada Pak Dian Wirengcurit, Duta Besar Indonesia untuk Iran periode 2012-2016. Malam, Pak Dian. Terima kasih, selamat malam teman-teman, selamat berjumpa, salam sehat. Sehat Pak Dian. Kita boleh langsung ke Prof. Hikmahanto. Menurut Anda, apakah ini strategi Presiden Donald Trump supaya diklaim dicap sebagai juru damai padahal rudal masih terus meluncur ke Teheran maupun ke Tel Aviv? Ya, kalau kita melihat Presiden Trump ini agak aneh. Karena apa? Presiden Trump ini menurut saya yang menginisiasi perang antara Israel dengan Iran. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, ketika beliau akan menjadi presiden, beliau mengatakan masalah Gaza akan saya selesaikan dengan menyerang Iran. Karena apa? Trump tahu bahwa Iran ada di belakang Hamas, di belakang Hezbollah dan di belakang Houthi. Kedua, pada waktu beliau menjadi presiden atas inisiatif dari Oman, Amerika Serikat membuat perundingan dengan Iran untuk senjata nuklir Iran. Berproses sampai pada satu titik akan deadlock. Lalu Presiden Trump mengatakan, saya akan serang Iran kalau sampai ini deadlock. Dan ternyata memang deadlock. Nah,
pertanyaan bagi kita, apakah Amerika Serikat punya dasar hukum langsung menyerang Iran? Tidak punya. Lalu dasarnya apa untuk bisa menyerang Iran? Dia minta Israel. Jadi Israel sebagai proksi Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran. Dasarnya pasal 51 Piagam PBB. Dia mengatakan bahwa kita menduga adanya senjata nuklir. Karena ada senjata nuklir, maka saya melakukan apa yang disebut sebagai anticipatory self-defense. Sebelum saya diserang, saya menyerang duluan. Itu yang dilakukan. Dan kita tahu target dari pihak Israel ada 3. Pertama, instalasi nuklir yang diduga digunakan oleh Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Kedua, ilmuwan Iran yang berkaitan dengan nuklir. Yang ketiga, garda revolusi, pemimpin garda revolusi Iran. Maka setelah serangan itu, Presiden Trump mengatakan, sekarang kita punya kesempatan untuk melakukan perundingan dengan pihak Iran karena pucuk pimpinannya yang selama ini menurut dia menghalang-halangi sudah diselesaikan. Nah, ketika Israel sudah menyerang, Iran mengatakan, loh tunggu dulu, menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, maka negara-negara itu wajib untuk menahan diri, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap negara lain. Kedua, memangnya kami sudah punya senjata nuklir? Dari mana Anda bisa verifikasi? Jangan-jangan seperti pada waktu Bush Junior menyerang Irak. Katanya ada mass weapon of destruction, senjata biologis yang dikembangkan. Setelah masuk ke Amerika, menurunkan Saddam Hussein, tidak ditemukan. Nah, jadi pihak Iran mengatakan kami nggak ada. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, Iran melakukan serangan ke Israel. Dan serangan itu memang tidak ke sipil. Serangan itu ditujukan ke instalasi-instalasi militer di Israel. Meskipun Ada korban jiwa. ada korban jiwa, sipil di situ. Itu yang disebut sebagai collateral damage. Nah, serang, tiba-tiba Amerika Serikat bilang, Presiden Trump, saya akan menentukan dalam 2 minggu ke depan apakah masuk atau tidak masuk. Tapi keesokan harinya, dia melakukan pemboman itu. Isfahan, Natanz, Isfahan, Fordo. ya Fordo dan lain sebagainya, satu lagi itu. Natanz. Sudah dilakukan seperti itu, lalu diancam Iran. Ada 2 ancaman. Pertama adalah kamu harus buat damai. Tapi kalau tidak damai, maka kami akan serang Iran dan ini lebih mudah lagi karena sudah tidak mempunyai kekuatan kemampuan senjata nuklir. Sekarang Iran melakukan serangan. 3 serangan yang dilakukan terhadap Amerika Serikat. Pertama, serangan secara fisik. Dia serangan ke Israel. Dia kirim serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Tapi Iran merasa bahwa Qatar nggak ada masalah sebenarnya. Oleh karena itu kemungkinan menurut saya Iran memberitahu bahwa kami akan menyerang. Nah, informasi itu disampaikan ke Presiden Trump. Presiden Trump mengklaim bahwa kami sudah diberitahu, kami sudah kosongkan, kami bisa intercept. Seperti itu. Itu serangan fisik. Oke. Yang kedua, serangan terkait dengan membuat mental Amerika Serikat berpikir 2 kali, yaitu Menteri Luar Negeri Iran pergi ke Rusia. Rusia di sana, Presiden Putin mengatakan cuman simpel aja, bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah ilegal. Itu membuat daya gentar luar biasa. Ketiga, di Iran, di parlemen Iran diwacanakan Selat Hormuz akan ditutup. Tapi ini kan masih bergantung pada majelis tertinggi. Tetapi dengan wacana seperti itu, bursa Amerika menghajar Trump. Bahkan rakyat di Amerika Serikat melakukan demonstrasi. No king, no war with Iran, katanya. Itu yang disuarakan bahkan di Amerika Serikat. Sekarang ini ada anggota Kongres, bahkan anggota Kongres dari Partai Republik yang menghendaki agar Trump dilakukan impeachment. Nah, jadi ini serangan yang dilakukan oleh Iran. Nah,
Setelah kayak begini, ingat ya pada waktu perang tarif. Bagaimana Trump kelihatannya galak, tapi kemudian dilawan sama Cina, dilawan sama Uni Eropa, dilawan dengan Kanada. Ya. Tapi sayangnya tidak dilawan oleh Indonesia, malah Indonesia datang bernegosiasi, malah dikenakan lebih keras lagi. Mereka ini keras. Dan kemudian yang menghajar juga adalah bursa. Akhirnya apa? Trump bilang postpone. Ya, saya melihat karakter Trump ini seperti itu. Kalau dia gertak pertama dilawan, dia akan mundur. Nah, sekarang dia dalam posisi yang terjepit dan dia harus mundur. Ya, lucunya nih, pada waktu kemarin berpihak pada Israel, membantu Israel. Tapi sekarang tiba-tiba dia mau menjadi pendamai. Iran, Israel, kamu harus melakukan perdamaian. Lalu dinyatakanlah secara sepihak 6 jam ke depan dan lain sebagainya. Yang oleh Iran dia bilang, oh enggak. Kita enggak pernah ikut. Kan bisa saja kalau misalnya Iran mau dalam waktu 6 jam sudah enggak ada serangan. Israel juga tidak ada serangan, terjadi itu. Tapi Iran enggak mau. Kesepakatan itu akhirnya belum menemukan titik temu sampai dengan menemukan sekarang. titik temu. Kita boleh ke Mbak Monique Riekes, banyak juga yang mengatakan ini salahnya Israel karena Israel yang menyerang duluan ke Iran, ke Teheran. Oke. Mbak Monique, Ya. sasarannya sipil. Selamat malam. Malam, Mbak Monique. Penyerangan yang dilakukan Israel 13 Juni 2025 ini penyerangan yang ketiga kali. Karena kalau kita urut dari tahun 2024, pertama yang menyerang Israel adalah Iran. April dan Oktober 2024 dan Israel langsung balas. Nah, yang 13 Juni ini merupakan serangan yang dilakukan karena negosiasi nuklir antara Amerika dengan Iran gagal. Gitu ya. Trump sudah mengeluarkan pernyataan bahwa menemukan jalan buntu. Nah, tapi yang ingin saya beritahukan kepada rakyat Indonesia, kebencian atau anti-Israel yang ada dalam Iran itu dimulai sejak 1979. Sejak rezim Islam Iran berkuasa. Ketika Ayatollah Khomeini pulang dari Prancis, dari eksil, kembali ke Teheran, menyingkirkan Saresa dan keluarga. Saresa harus kabur. Apa yang terjadi? Langsung anti-Israel. Ditetapkanlah hari Al-Quds setiap Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah cara untuk menggerakkan di seluruh dunia sikap anti-Israel itu. Apalagi yang dilakukan? Penyanderaan. 55 orang diplomat dan staf di Amerika disandra oleh Iran. Selama 444 hari. Apa yang terjadi? Setelah disandra, ya tentu harus dibebaskan. Dibebaskannya tahun 1981. Mereka juga mau menyandra kedubes, kalau tidak salah ya, kedubes Israel. Tapi untungnya mereka bisa menyelamatkan diri. Jadi yang disandra hanya diplomat dari Amerika. Jadi yang ingin saya kasih tahu, kebencian itu baru ada sejak 1979. Jangan salah, sebelumnya tidak ada. Apalagi kalau kita mau bicara sejarah panjang bangsa Persia. Raja Persia pertama, Kores atau Cyrus the Great. Makamnya ada di Pasar Gade. Betul ya Pak ya, Pasar Gade. Esther yang ada di Alkitab saya. Atau Hadasa, nama yayasan saya Hadasa. Esther adalah ratu Yahudi menikah dengan Raja Persia. Ahasiweros atau Xerxes. Artinya tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Dan itu tercatat. Makam Kores ada di Pasar Gade di Iran. Makam Esther dan Mordekai ada di Hamedan Iran. Jadi sejatinya Israel dan Iran dua peradaban besar yang sungguh-sungguh luar biasa. Ini adalah bisa dibilang perdamaian yang sudah sejak awal ada di dunia.
Kenapa? Karena Kores memulangkan orang Yahudi dari eksil di Babilonia di zaman Nebukadnezar. Orang Yahudi dibuang ke Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Apa yang terjadi ketika Kores berkuasa? Babilonianya ditaklukkan oleh Persia. Lalu Kores memulangkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dan yang luar biasa, Kores bukan orang Yahudi. Kores tidak beragama Yudaisme, tapi Kores memerintahkan pembangunan bait suci kembali yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tapi Mbak Monik, Nah, bisa dibilang Kores adalah Zionis pertama di dunia. Dan itu adalah Iran. Jadi orang Yahudi nggak mungkin, Israel orang Yahudi benci sama orang Iran itu nggak mungkin. Justru mereka ingin orang Persia punya kembali kejayaan di masa lalunya. Bukan seperti saat ini. Tahun 2022, apa yang terjadi? Demonstrasi anti hijab masa Amini. 79 wartawan ditangkapin oleh rezim Iran. Di Iran sangat-sangat susah untuk HAM. Saya pernah liputan ke Iran tahun 2011. Saya dari Indonesia, negara dengan penduduk mayoritas Islam. Apa yang terjadi ketika saya datang ke Teheran? Kami tidak boleh nginap di hotel karena berbahaya. Padahal kami dari Indonesia. Kami harus didampingi oleh guide dari Teheran, dari pintu masuk Turkmenistan sampai ke Teheran. Sampai keluar lagi ke Turki. Semua harus didampingi. Kenapa? Enggak aman. Padahal tahun 2011. 2011 itu Mbak. Itu belum ketahuan ada nuklir. Nah, intinya adalah satu yang perlu kita pelajari. Karena kita Indonesia ini kita tidak setuju loh senjata nuklir. Indonesia menandatangani traktat anti senjata nuklir. Jadi kita di sini bicara tentang nuklir Iran yang dihabisi oleh Israel. Isfahan, Natanz, semua yang serang duluan Israel. Baru kemudian Fordo. Karena letaknya di gunung, maka butuh alat serang dari Amerika. Jadi ini bukan playing victim dari Israel. Ini bukan playing victim. Tapi poin soal kebencian Mbak, poin soal kebencian dengan Israel khususnya dengan IDF karena mungkin dunia dipertontonkan Mbak. Ya. Kejahatan perang, bayi, masyarakat, lansia, genosida Mbak. Itu yang dipertontonkan ke seluruh masyarakat bahwa ternyata kebiadaban Zionis Israel. Nah, IDF-nya, poin di sana yang Mbak ya. Kita jawab sesaat lagi Mbak. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi Indonesia.